Senang sekali malam hari ini saya boleh menyapa Ibu Bapak semua. Kita akan masuk dalam pertemuan yang kedua. Ada yang bocor ya. Oke. Dalam rangkaian AOG malam hari ini Ibu Bapak, namun sebelumnya saya menjelaskan minggu lalu mengenai kolometris ya. Semoga masih pada ingat ya. Maka diperhatikan juga betapa penting kita latihan. Kalau ada tugas atau ada perikop yang ingin dibuat secara kolometris, bisa ditanyakan ke para fasilitator. Nanti akan dibantu untuk diarahkan. Ya, jadi practice makes perfect. Ya, latihan membuat kita semakin sempurna. Maka pentingnya kita untuk terus-menerus ikut latihan ya Ibu Bapak ya. Di rumah kita terus-menerus belajar sehingga kita semakin ahli, semakin bisa untuk membuat kolometris tersebut. Yang kedua, malam hari ini kita akan bahas setelah minggu lalu kolometris, inti dari TAT, tadi sudah sempat disebut dalam doa oleh Pak Erwin, yaitu teks, amanat, dan tanggapan. Kalau tadi Bu Vivi mengatakan inti dari TAT pertemuan pada malam hari ini, jawabannya betul. Ya. Namun kalau misalkan intinya kita hadir, namun kita nggak pernah hadir di pertemuan yang lain juga tidak akan sempurna ya ilmu yang kita dapatkan. Maka besar harapan kami tadi ya pesan di awal tidak hanya datang tetapi juga harus latihan. Ya, practice makes perfect. Yang kedua pesan dari saya adalah jangan hadir 1-2 kali pertemuan saja, tapi hadirlah dalam 4 kali pertemuan. Karena materi ini merupakan salah satu materi dari KPKS, Ibu Bapak. Ya, di KPKS itu satu mata kuliah itu 8 kali pertemuan. Ya, saya ikut sudah lupa tahun berapa materi ini, tapi itu pun saya harus di-refresh lagi ya, agar saya terpancing lagi memori materi-materi TAT yang pernah saya pelajari. Jadi pentingnya kita untuk terus aktif Ibu Bapak dan terlibat. Maka saya akan coba share screen. Semoga dalam 4 kali pertemuan ini Roh Kudus membimbing saya sehingga dapat membuat materi dari 8 kali pertemuan menjadi 3 kali pertemuan sebenarnya ya, karena 1 kali pertemuannya terakhir itu materinya akan saya gabungkan dengan AOG ya. Jadi sebenarnya benar-benar dipres dari 8 kali pertemuan hanya menjadi 4 kali pertemuan. Ya, butuh bimbingan Roh Kudus nih sehingga benar-benar pada saat nanti di tengah jalan ada pertanyaan-pertanyaan, maka semoga semuanya dapat saya jawab dengan baik dan benar. Kita mulai ya Ibu Bapak ya. Oke. TAT seperti yang pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya merupakan singkatan dari teks, amanat, dan tanggapan. Nah, masing-masing ini Ibu Bapak memiliki 3 langkah. Jadi teks itu ada 3 langkah, lalu amanat juga 3 langkah, dan tanggapan juga 3 langkah. Ya, yang pertama itu selalu kita membaca teks. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua itu selalu mencari amanat. Dan yang ketiga selalu memberi tanggapan. Jadi ini adalah sebuah metode tawaran yang menurut saya cukup menarik untuk kita dapat membedah teks. Ya, bukan menafsirkan. Karena ingat di TAT ini kita masuk ke dalam teks. Ya, kita mau mengosongkan diri seperti gelas yang kosong. Jadi kita mau tinggalkan segala macam ilmu tafsir yang mungkin selama ini kita sudah pelajari atau ilmu-ilmu pengetahuan mengenai ajaran gereja. Ya, kita mau tinggalkan semuanya itu karena kita mau berada di dalam teks. Kita mau menyelami teks seperti kita masuk ke dalam laut. Kita benar-benar tidak membawa apa-apa. Kita mau menikmati keindahan dunia bawah laut itu seperti apa. Nah, sama seperti dalam perikop, kita mau masuk ke dalam teks perikop.
Kita mau menikmati ya keindahan-keindahan dari teks-teks itu, kita mau menanggalkan semua pengetahuan kita terlebih dahulu. Itu ya Ibu Bapak ya intinya ya. Oke, berikutnya. Nah, tahap pertama, silakan dilihat di sana, yaitu mengenai teks. Membaca teks, jadi nanti kita bisa masuk ke dalam board ya, untuk kita bisa masuk ke dalam tahap pertama ini terlebih dahulu. Ya, jadi nanti akan ada kesempatan untuk Ibu Bapak masuk ke dalam tahap yang pertama dulu. Ya, yaitu tahap teks. Apa yang nanti Ibu Bapak lakukan? Yang pertama adalah nanti ketua kelompok malam hari ini akan memilih satu anggota kelompok untuk membaca perikopnya. Ya, dan yang lainnya mendengar dengan penuh perhatian. Lalu yang kedua, nanti akan diajak hening. Ya, dan setiap anggota nanti diminta untuk membaca lagi. Jadi yang pertama itu dibacakan dan kita mendengar. Yang kedua, kita ambil waktu hening dan setelah hening kita baca sendiri perikop tersebut. Dan yang kedua ini tidak hanya membaca sendiri, tetapi mencari satu kata pilihan. Ya, mencari satu kata pilihan yang menurut Ibu Bapak itu adalah kata yang ingin Tuhan berikan kepada Anda. Jelas ya Ibu Bapak ya. Dan kata ini tidak boleh nama orang. Jadi tidak boleh memilih nama Yesus, Petrus, Andreas, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, atau nama benda. Ya, seperti laut, danau, ya, jubah, ya. Jadi nama-nama benda seperti itu tidak boleh. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ada beberapa notifikasi yang perlu kita perhatikan ya. Nama-nama seperti nama orang tidak boleh dipilih. Ya. Lalu nama benda juga seperti danau, laut, sungai. Ya. Lalu bagian yang ketiga, setelah itu kita akan coba untuk sharing kata yang kita pilih itu. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ingat sebelum kita masuk ke dalam teks ini, beberapa memang sudah mengerjakan latihan ya, yaitu Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sudah saya evaluasi dan koreksi juga. Nah, yang disayangkan yang belum mengerjakan tugas. Ya, maka pentingnya latihan Ibu Bapak, teman-teman. Karena nanti kalau misalkan Ibu Bapak sudah saya evaluasi atau para fasilitator koreksi, periksa, dan evaluasi, maka Ibu Bapak dan teman-teman bisa langsung masuk nih ke tahap yang pertama. Tapi kalau Ibu Bapak tidak atau belum mengumpulkan tugas dan belum dievaluasi oleh para fasilitator, maka Ibu Bapak harus mengerjakan kolometris terlebih dahulu. Nggak bisa langsung mengerjakan tahap pertama ini. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi pentingnya kita terus latihan sehingga setiap step atau langkah kita dapat lalui dengan baik dan benar, tidak melompat. Ya, jadi nanti itulah yang akan dilakukan di dalam board atau breakout room. Ya, kita bahas tahap yang pertama saja. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kita akan masuk ke dalam amanat. Ya, di dalam amanat
kita bisa melihat yang pertama, tetap membaca teks. Ya, satu anggota juga dipilih oleh ketua kelompok untuk membaca teks atau perikop. Dan yang lain juga mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, sama seperti tahap pertama, teks itu setelah dibaca, kita baca ulang lagi. Tapi sebelumnya kita harus ada pengendapan. Maka dibutuhkan waktu untuk hening lagi. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu juga Ibu Bapak mencari arti dari kata pilihan di tahap yang pertama. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nanti saya akan berikan contoh. Jadi yang pertama, tahap yang teks, itu mencari kata pilihan. Lalu tahap kedua, amanat, itu mencari arti dari kata pilihan. Nah, maka yang kedua dan yang ketiga, itu kita jadikan tugas. Jelas Ibu Bapak ya? Tahap pertama, kita akan bahas di dalam breakout room. Sehingga nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman fasilitator dapat bantu menjawab dan mengarahkan. Sehingga pada saat nanti mengerjakan tahap kedua, tahap ketiga tidak bingung dan tidak salah. Oke Ibu Bapak jelas ya. Jadi ingat nanti dalam BOR itu hanya tahap pertama. Tahap kedua dan tahap ketiga nanti kita jadikan tugas. Sehingga nanti kalau Ibu Bapak masih bingung, bisa ditanyakan ke para fasilitator. Sehingga nanti Ibu Bapak mengerjakan tahap kedua dan tahap ketiga tidak mengalami kebingungan. Jelas Ibu Bapak ya? Lalu terakhir itu mengenai arti kata. Jadi Ibu Bapak bisa sharing arti katanya. Ya, mengungkapkan arti kata pilihan. Nanti saya akan jelaskan dengan contoh. Sehingga Ibu Bapak ada gambaran. Karena kalau gini aja pasti bingung. Ya kan? Oke. Sekarang kita masuk tahap yang terakhir. Sorry, sebelumnya. Nah ini, arti kata di nomor kedua ini Ibu Bapak, perhatikan. Setiap anggota kelompok membaca lagi dan mencari arti kata pilihan. Nah, arti kata pilihan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama, arti kata secara umum. Ya, yang kedua, arti kata secara teks atau sesuai arti dalam teks. Dan yang ketiga, sesuai situasi pribadi. Ya, pesan yang didapatkan dari teks untuk diriku saat ini. Bukan saat yang sudah terjadi atau yang akan datang. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi setelah mencari kata di tahap yang pertama, di tahap yang kedua kita mencari arti kata. Nah, dalam mencari arti kata dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua sesuai arti di dalam teks, dan yang ketiga sesuai situasi pribadi. Ya, pesan yang saya dapatkan dari teks untuk diriku saat ini. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tanggapan. Sama, ya, membaca teks, satu anggota kelompok membaca, yang lain mendengar dengan penuh perhatian, lalu kita masuk ke dalam keheningan. Lalu setelah itu, kalau tahap pertama kita mencari kata pilihan, tahap kedua kita mencari arti dari kata pilihan itu. Nah, tahap ketiga, setelah kita membaca teks tersebut sekali lagi, kita membuat doa sebagai tanggapan atas sabda Allah. Lalu yang terakhir, setelah doa itu kita buat, maka kita sharingkan
atau ungkapkan di dalam doa pribadi. Sampai sini jelas? Cukup jelas ya? Saya berikan contohnya Ibu Bapak untuk memudahkan. Nah, sekarang sebelum masuk ke contoh, Ibu Bapak bisa lihat di sini dalam membaca teks, tahap 1 dan 2 dibaca oleh seorang anggota kelompok dan tahap 3 dibaca bersama-sama. Lalu yang berikutnya, pembaca harus mempersiapkan diri. Pendengar mendengar dengan sikap doa. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, saat hening, kita membaca kembali dalam hati secara pribadi. Ya, tahap pertama tadi memilih kata, tahap kedua memilih arti kata, dan tahap ketiga kita membuat doa tanggapan. Tapi berpusat pada kata pilihan yang sudah kita pilih dan cari artinya. Jelas Ibu Bapak ya? Tadi ini membaca teks, sekarang hening, lalu yang berikutnya tanggapan. Untuk tanggapan Ibu Bapak, tolong diperhatikan, permenungan pribadi bukan hasil permenungan orang lain. Maka jangan baca buku. Ya, kalau biasanya kita di AUG justru harus baca buku, tapi kalau di dalam tanggapan kita sebaiknya tidak baca buku. Karena kalau kita baca buku sudah bisa dipastikan terkontaminasi oleh hasil refleksi orang lain. Ya, terkontaminasi oleh hasil permenungan orang lain. Maka kita harus merenungkan secara pribadi. Yang kedua, tidak boleh dikomentari. Kemarin saya berusaha ngobrol dengan salah seorang aktivis gereja. Lalu seorang teman ini bilang seperti ini. Romo di paroki kami dulu itu sangat tidak suka dengan karismatik katanya. Saya panggilnya Om. Loh kenapa Om? Karena seperti contohnya nih, saya bilang, Romo ini tahu saya orang karismatik. Saya sharing ke Romo. Romo, hari ini saya mengalami kebaikan Tuhan loh. Saya itu lagi mau martabak, tapi kok rasanya kalau mau beli martabak itu sayang uangnya gitu kan. Nggak lama kemudian ada teman yang mengirimkan saya martabak. Nah, saya percaya itu adalah kebaikan Tuhan melalui seorang teman yang mengirimkan saya martabak. Kok bisa pas? Lalu Romonya marah. Kamu ini dikit-dikit dikaitkan dengan Tuhan. Ya kan? Kamu ini dikit-dikit dikaitkan dengan Tuhan. Perkara martabak aja merasa itu kebaikan Tuhan. Lalu saya kaget. Loh kok kayak gitu ya Pak Om? Harusnya kan pengalaman pribadi ya sah-sah saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya kan? Harusnya Romo bersyukur karena umatnya dikit-dikit ingat Tuhan. Ya kan? Harusnya kan seperti itu. Melihat Tuhan di tengah kebaikan. Tapi ya setiap orang punya pendapat pribadi ya Ibu Bapak ya. Dan pendapat itu tentu tidak boleh dikomentari. Karena merupakan hasil refleksi. Jangan sampai kita bilang, cerita kamu bohong itu, nipu, nggak mungkin kayak gitu. Pasti kamu bohong. Nah, sebaiknya dihindari. Jangan mengomentari hasil permenungan orang lain. Ya, maka seperti Romo tadi itu sebaiknya jangan dilakukan. Ya, teman saya sharing kebaikan Tuhan yang ia rasakan, Romonya malah marah mengatakan kamu ini dikit-dikit bawa Tuhan. Nah, itu nggak boleh dikomentari yang seperti itu. Karena itu hasil permenungan pribadi.
Lalu yang ketiga, coba Ibu Bapak kita biasakan menggunakan kata saya, bukan kita. Ya, karena ini merupakan permenungan pribadi, bukan permenungan kelompok. Maka kerjanya kerja sendiri, bukan kerja kelompok. Ya, oke. Lalu yang berikutnya kita nanti sharing ya Ibu Bapak ya, bukan mengajar. Ya, kita sharing, kita berbagi, bukan mengajar, apalagi menggurui, bukan. Maka seperti minggu lalu saya selalu katakan, dalam latihan ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, karena sifatnya pribadi, permenungan pribadi, termasuk juga kolometris. Kolometris itu istilah yang tepat itu bukan salah atau benar, melainkan sesuai atau tidak sesuai dengan teori TAT. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena kolometris itu bertujuan untuk memudahkan kita mencari kata. Kalau kita mudah mencari kata dengan cara kita, ya silahkan. Tapi karena kita ikut program TAT, maka kita mengikuti teori TAT. Ya, maka bukan salah atau benar, melainkan sesuai atau tidak sesuai. Jelas ya Bu Bapak ya. Kemudian yang berikutnya, hindari cerita masa lampau. Ingat tadi poin yang sebelumnya, yang kita cari adalah pesan-pesan untuk diriku saat ini. Ya, arti kata untuk pribadi. Jadi hindari cerita masa lalu, masa lampau. Yang lalu biarlah berlalu katanya. Jadi kita mau cerita pengalaman kita saat ini. Lalu tidak ada paksaan. Kalau Ibu Bapak belum mau cerita, belum mau berbagi, ya nggak apa-apa. Tidak dipaksa juga. Karena sifatnya kita belajar. Dan dalam proses belajar tentu selalu ada pro dan kontra. Ya, nggak usah saya. Profesor aja itu seringkali banyak murid yang tidak setuju dengan pengajarannya. Itu profesor, ya kan? Apalagi saya, ya kan? Sehingga Ibu Bapak kalau mau belajar bersama-sama, tentu kami sangat terbuka. Tetapi kalau misalkan tidak maupun tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Atau Ibu Bapak kalau mau mengerjakan, tapi nggak mau berbagi di dalam kelompok, ya juga tidak apa-apa. Ya, karena tidak ada paksaan. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam perikop yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Ya, Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Ibu Bapak tolong perhatikan ya, ini contoh konkretnya. Nanti setelah pengajaran akan ada waktu sebelum masuk ke dalam BOR 15 menit untuk tanya jawab. Dan kalau belum menjawab semua pertanyaan, nanti dalam dinamika kelompok di dalam BOR bisa ditanyakan kembali kepada para fasilitator. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya? Oke, kita baca satu orang volunteer. Silakan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Lanjut. Lanjut. Saya belum buka. Saya belum buka, tunggu. Tunggu. Oke, nggak apa-apa. Kita stop di situ dulu ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Bu. Nanti lanjut ayat 19-nya ya Bu ya setelah ini ya. Baik. Oke, coba Ibu Bapak perhatikan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, Ibu Bapak ingat, tidak boleh memilih kata benda. Ya, jadi kata danau itu tidak boleh. Ya, lalu Yesus boleh atau tidak? Enggak. Tidak boleh. Lalu kata dua boleh atau tidak? Enggak boleh. Tidak boleh ya. Ya, jadi angka juga tidak boleh. Ia melihat dua orang. Saya mau pilih kata dua saja. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, jangan memasukkan diri ke dalam pencobaan. Nanti pusing sendiri, ya. Nah, kata yang saya pilih yaitu menebarkan. Ya apa? Menebarkan. Boleh nggak? Vindes, boleh nanya, stop dulu. Oh, boleh. Silakan, Ibu Ria. Ini kalau kata nama orang nggak boleh, kata benda nggak boleh, angka nggak boleh. Berarti kata kerja dong, Pak. Benar. Iya, tapi seperti misalkan kata sifat juga boleh. Misalkan penjala ikan. Itu kan bukan kata kerja. Jadi yang boleh pekerjaan boleh, Boleh. kata kerja boleh, kata Boleh. sifat boleh. Terus Boleh. apa lagi yang boleh? Pokoknya yang tadi Yang yang boleh nggak boleh aja, itu. Pak, yang diingat. Kenapa? Yang diingat yang boleh saja. Gampangnya, Bu Ria, gampangnya pilih kata kerja aja. Udah. Ya. Gampangnya ya, karena kita masih Ya. belajar dasar ya. Pilih Ya. kata kerja saja. Ya. Ya, Makasih, Kak. sama-sama Bu Ria. Jangan pilih kata dan, ketika. Ya, Kak Pindet, ya silakan. kalau saya pernah mengerjakan itu penjala gitu boleh, atau rumah ibadat gitu boleh untuk kata benda yang seperti itu, Kak. Ya, betul. Jadi kalau kata benda yang dimaksud itu seperti tadi yang saya jelaskan ya, Bu Ria ya, danau. Jelas ya. Tapi kalau misalkan ada keterangan di belakangnya, Danau Galilea, itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Rumah ibadat. Rumah boleh nggak? Rumah Nggak boleh. boleh. Hah? Rumah saja nggak boleh. Yang boleh? Rumah ibadat boleh. Nah, jelas ya. Jadi intinya kalau kita mau pilih kata, jadikan kata itu sebagai hasil dari permenungan kita. Kalau kita merenungkan kata rumah, itu akan menyulitkan diri sendiri. Jelas ya. Kalau rumah ibadat itu akan lebih memudahkan. Danau itu akan menyulitkan diri kita sendiri, ya kan? Tapi kalau Danau Galilea, kita masih ada harapan, kita masih ada permenungan yang lebih lagi. Galilea itu tempat apa? Ya kan? Galilea itu pertama kali Yesus mengajar di Galilea. Lalu ada Danau Galilea, sebuah danau yang begitu banyak ikannya, kita bisa mengembangkan di sana. Tapi kalau kata danau itu bingung. Jelas ya? Ya, baik. Jelas, Iya, Pak. ya. Iya, Kalau Kak. rumah, Makasih. iya, kalau rumah itu sangat luas. Tapi kalau rumah ibadat, kita jelas rumah ibadat fungsinya untuk bla bla bla. Yesus juga berkhotbah di rumah ibadat yang bernama sinagoga atau bait Allah misalkan. Itu kita bisa lihat di situ perbedaannya. Ya, jadi mindset kita harus diubah nih, jangan terlalu statis. Jelas ya Bu Bapak ya, ini nggak boleh, Berarti itu yang nggak boleh. Kak Vindes boleh tanya. Kalau gitu, kalau yang khas gitu boleh ya, Danau Galilea, rumah ibadat, Yes, boleh, kemudian boleh kayak saja. mungkin Sungai Jordan gitu boleh. Iya, boleh. Ya. Jelas ya. Rada, ya udah rada paham. Jangan Kalau rada. Kan Silakan belum kalau rada. praktek. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Kenapa Ibu? Praktek dulu. Kalau penjala jadi penjala ikan dong ya Pak? Ya, penjala boleh, penjala ikan juga nggak apa-apa. Oke. Ya, karena nanti ada kaitannya juga dengan penjala manusia. Maka kita harus melihat secara konteks besarnya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut dulu ya. Maaf, Hey. Kak Mindes mau tanya.
Itu berarti identitasnya harus jelas gitu Kak? Ya, Maksudnya. Suster, identitas gimana tuh, Suster? Yang tadi nyebutinnya kan harus Danau Galilea, terus apa rumah ibadat seperti itu, menebarkan jala, itu kan berarti ke arah identitasnya harus jelas itu penyebutannya. Iya, Kan betul. danau kan tidak jelas, maksudnya danau itu kan ada danau di mana itu besar Betul. kecil kan kita tidak tahu. Saya itu kalau misalkan melihat ya, Suster ya, kita harus jangan terlalu kaku dengan apa ya, dengan boleh atau tidak boleh untuk TAT ini ya. Karena saya mendapatkan pengajaran ini pun saya tidak telan mentah-mentah. Contoh misalkan saya bilang danau itu boleh, lalu ada yang bilang tidak boleh. Menurut saya jangan terpaku danau itu boleh atau tidak boleh. Ya, intinya kenapa saya tadi bilang nama benda tidak boleh, agar kita tidak memasukkan diri ke dalam pencobaan. Kita malah menyulitkan diri sendiri. Rumah kita pilih, danau kita pilih, itu akan menyulitkan kita. Tapi kalau kita secara garis besar, kita pilih Danau Galilea, atau rumah ibadat, atau apapun itu, silahkan, nggak apa-apa. Spesifik gitu ya Kak ya? Iya, yang penting kita tahu bahwa itu merupakan kata yang memang rasanya ini pesan dari Tuhan. Ya, daripada kita fokus ini nggak boleh, itu nggak boleh, justru itu akan membatasi gerak Roh Kudus ya. Jadi kira-kira ini pesannya apa nih? Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kata benda yang saya maksud tadi, ya kan, itu tidak boleh karena memang bisa menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau menurut Ibu Bapak, oh saya bisa mengembangkan ini nih, ya nggak apa-apa silahkan. Ya, karena balik lagi ini sebuah metode. Ya bukan rumusan matematika. Kalau rumusan matematika panjang kali lebar itu nggak bisa dinegosiasi. Nah, jelas ya? Ya, mungkin kalau diterangkan lebih lanjut nanti lebih jelas. Jadi mohon mendengarkan dulu. Menerangkan Kak Fides dulu gitu Kak. Makasih Bu Eni. Oke, saya lanjut dulu aja ya biar lebih jelas ya. Karena kalau belum ke ayat berikutnya masih bingung takutnya. Boleh ya Ibu Bapak ya? Oke, berikutnya ya. Nah, contoh nih misalkan arti kata secara umum. Kita pakai KBBI aja ya Ibu Bapak ya. Oke, silakan nanti Ibu Bapak bisa masuk ke websitenya KBBI secara online. Ketik aja kata yang dipilih seperti apa. Ya, misalkan saya pilih kata menebarkan. Ya, menebarkan itu artinya mencapakan supaya terbentang atau dalam kurung mengembangkan jala. Menaburkan, menyebarkan, menghamburkan, ya, lalu menyerak-nyerakan, dan terakhir menyiarkan. Kalau menyiarkan itu agama, maklumat. Kalau menaburkan itu benih, ya kan? Menyerak-nyerakan dan sebagainya. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Menebarkan jala boleh atau tidak? Tidak boleh satu kata. Kalau rumah ibadat itu satu frasa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mencapakan jala, menebarkan jala itu dua kata. Jelas ya, yang dipilih satu kata. Ya, atau satu frasa rumah ibadat boleh. Danau Galilea juga nggak masalah. Ya, sakit kusta misalkan, it's okay nggak apa-apa. Ya, sakit, it's okay nggak apa-apa, silahkan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Pokoknya yang menurut Ibu Bapak itu pesan untuk Ibu Bapak. Ya, cuman tadi saya batasi beberapa nggak boleh agar tidak memasukkan diri ke dalam pencobaan. Gampangnya gitu. Bahkan tadi saya bilang ke Bu Ria kan, udah pilih aja kata kerja biar gampang. Ya, oke. Lanjut ya. Ini menurut KBBI arti kata secara umum. Lalu sekarang lihat di layar Anda. Tadi arti kata yang pertama mencampakkan jala, ya, mencampakkan jala supaya terbentang. Lalu yang kedua mengembangkan jala, ya kan? Yang kedua menaburkan, menyebarkan, menghamburkan benih. Nah, jadi kalau saya bilang menebarkan itu sama dengan menaburkan benih, ya, menyebarkan benih atau menghamburkan benih. Lalu yang terakhir kalau saya mengatakan
menebarkan agama itu berarti menyiarkan agama. Ya, kalau berkaitan dengan agama berarti menebarkan itu sama dengan menyiarkan. Kalau saya pegang jala berarti menebarkan itu sama dengan mengembangkan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Kalau saya konteksnya benih berarti menebarkan di situ adalah menaburkan. Sesuai dengan konteksnya. Yaitu arti kata secara umum. Itu arti dari menebarkan. Sekarang Ibu Bapak coba perhatikan arti kata dalam teks. Nah ini agak susah. Ya, agak susah. Maka saya akan jelaskan pelan-pelan. Arti kata dalam teks di ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ibu Bapak perhatikan, maka kalau kita mau mencari arti kata dalam teks, maka jawabannya yang ada di dalam teks. Jelas ya Ibu Bapak ya? Kalau di luar teks, jangan ditanya. Jangan dicari artinya. Saya kasih contoh. Siapa yang menebarkan jala? Jawabannya siapa? Petrus dan Andreas. Ya, betul Bu Ria. Petrus dan Andreas. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa mereka menebarkan jala? Mereka penjala ikan. Pekerjaannya mencari ikan. Betul. Berarti ada nggak di dalam teksnya, Bu Ria, Ibu Bapak? Ada. Ada. Nah, itulah yang dicari. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu hasil dari pengamatan kita pada teks. Ada nggak jawabannya di dalam teks? Jelas ya Bu Bapak ya, teman-teman ya. Maka di sana. Kalau gitu, sebentar. Kalau tadi kan pakainya menebarkan ya, jadi nggak boleh cari pertanyaannya siapa yang berjalan menyusup Danau Galilea, nggak boleh ya. Nggak ada hubungannya dengan menebarkan gitu ya, Kak? Betul, Bu Ria. Betul. Ya. Gitu. Pokoknya setia pada teks. Karena kan kita mau mencari arti kata dalam teks. Ya, lanjut. Lanjut ya. Paham. Pelan-pelan akan paham kok. Mengapa mereka menebarkan jala? Karena mereka penjala ikan. Betul Ibu Bapak? Berarti penjala ikan itu merupakan pekerjaan mereka bukan? Mereka. Iya. Pekerjaan itu untuk menafkahi hidup kan? Perhatikan. Mereka penjala ikan. Bukan mereka sedang mencari ikan. Kalau sedang mencari ikan, itu sedang melakukan sebuah kegiatan, bukan pekerjaan. Sampai sini jelas? Saya sedang mencari ikan. Berarti Vindes itu nelayan. Salah. Karena saya sedang mencari ikan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Tapi kalau dikatakan saya penjala ikan, berarti penjala ikan di sini menunjukkan apa? Sebuah profesi kan, sebuah pekerjaan kan. Pekerjaan saya adalah seorang penjala ikan. Jelas? Ya. Oke, berikutnya ya. Ayat 19 sekarang. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kapan Yesus memanggil mereka? Kapan? Ketika mereka menebarkan. Iya,
saat mereka sedang menebarkan jala. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa Yesus memanggil mereka? Mereka akan dijadikan penjala manusia. Nah, jelas ya. Jadi tadi kita melihat mereka adalah penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka saat mereka sedang menebarkan jala. Nah, saat mereka menebarkan jala, Yesus memanggil mereka karena apa? Karena mereka akan dijadikan penjala manusia. Sampai sini jelas Ibu Bapak? Kita perhatikan teks saja ya. Oke, kata akan udah terjadi belum Ibu Bapak? Belum. Belum. Karena belum, maka di sana ditulis suatu awal dari proses hidup yang baru. Karena kan akan. Belum terjadi. Baru awal kan. Saya akan pergi ke pasar. Berarti belum terjadi. Hanya saya siap-siap karena akan pergi ke pasar. Ya, suatu tempat yang baru dari rumah, tempat yang lama, akan pergi ke pasar, tempat yang baru. Jelas ya Ibu Bapak ya. Tapi kan belum terjadi. Maka menggunakan kata akan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ibu Bapak perhatikan. Mereka sedang menebarkan jala. Sedang itu sedang terjadi atau sudah terjadi atau akan terjadi. Mereka sedang dilemparkan gitu jalannya. Berarti kan sekarang ini kan ya. Iya. Nah, sekarang ini mereka sedang menebarkan jala. Lalu tiba-tiba Yesus datang memanggil mereka dan Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sesuatu yang sedang mereka lakukan ditawarkan oleh Yesus dengan sesuatu yang belum terjadi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Kaitannya ya. Dari sedang menjadi akan. Dari penjala manusia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Lalu ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Apa tanggapan mereka terhadap ajakan Yesus? Dikatakan apa? Mereka segera meninggalkan jalan. Perhatikan. Dari menebarkan menjadi meninggalkan. Jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Jadi ayat yang ke-20 pertanyaannya adalah apa tanggapan mereka terhadap ajakan Yesus? Jawabannya, mereka pun segera meninggalkan jalannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nggak boleh sembarangan. Kita harus mengamati teks dan ada kaitannya dengan kata yang kita pilih. Coba kalau kita pilih kata Yesus, bingung kita pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Lalu kalau kita pilih kata danau misalkan, ya kan, bingung kita. Ya. Nama tempat Galilea misalkan, bingung juga kita. Ya kan. Jadi jangan memasukkan diri ke dalam pencobaan dengan mencari kata-kata yang kita sendiri nanti akan mengalami kebingungan. Ya, maka gampangnya udah cari aja kata kerja misalkan. Atau tadi gampangnya penjala. Ya, penjala ikan is okay, nggak apa-apa. Ya, yang gampang aja Ibu Bapak, yang menurut kita pesan ini begitu kuat untukku. Tapi aku mau, Kak, memilih kata danau, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, jadi kita jangan membatasi ya perkara boleh atau tidak boleh. Hanya seperti tadi saya bilang, tidak boleh karena itu akan menyulitkan. Misalkan kata dua, kata orang.
ya itu juga pasti akan mengalami kesulitan. Maka sebaiknya jangan kita pilih kata-kata itu. Jelas ya Bu Bapak ya? Oke, berikutnya. Nah ini yang saya maksud tadi. Menebarkan, meninggalkan, sedang, akan. Penjala ikan, penjala manusia. Jadi ada 3 yang saya lihat di sini yang sangat erat kaitannya dengan kata menebarkan. Ya, sedang menebarkan karena dia atau mereka seorang penjala ikan. Lalu Yesus mengajak mereka pada saat mereka sedang menebarkan jala. Karena Yesus akan menjadikan mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam arti kata secara pribadi. Nah, ini sudah masuk ke dalam refleksi. Tapi jangan menggunakan kata di luar kata menebarkan. Jelas ya Ibu Bapak ya, karena kan kita harus setia pada kata yang sudah kita pilih. Yang pertama, apa yang saya tebarkan selama ini? Kebaikan atau keburukan? Tapi Ibu Bapak, kalau memilih kata yang sama, menebarkan misalkan, Ibu Bapak pasti punya arti kata secara pribadi yang berbeda dengan saya. Jelas ya? Inilah kelebihan TAT. Ya, caranya kita sama, teorinya kita dinamis, ya. Tetapi hasilnya itu berbeda. Karena ada permenungan pribadi. Jadi caranya kita sama kan? Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sama semuanya seperti itu caranya. Dan dalam teorinya juga kita sama. Namun dalam prakteknya seringkali mengalami perbedaan. Yang saya bilang tadi ya di awal, holometris pun itu bukan salah atau benar, namun sesuai atau tidak sesuai. Dinamis sifatnya. Ya, memilih kata pun dinamis. Ya, sehingga kita bisa lebih lebih terbuka terhadap bimbingan roh, tidak terlalu kaku. Lalu yang kedua yang saya dapatkan, apakah saya akan segera memprioritaskan Yesus di tengah kesibukan pekerjaan? Karena kan pada saat itu Petrus dan Andreas dipanggil dan diajak oleh Yesus saat mereka sedang bekerja. Betul? Saat mereka sedang menebarkan jala. Artinya mereka sedang bekerja. Jadi nggak pernah Tuhan memanggil kita pelayanan saat kita nganggur. Itu nggak pernah. Ya kan? Nggak pernah. Ya, ingat Ibu Bapak, orang-orang pelayanan itu bukan orang-orang pengangguran. Ya, seringkali di Jakarta itu banyak seliweran. Wah, kamu nganggur ya, sehingga kamu punya waktu banyak untuk melayani. Enak aja gitu kan. Banyak yang akhirnya marah gitu. Kok dibilang pengangguran gitu kan. Lah, habisnya kamu banyak waktu untuk melayani. Nah, Yesus tidak pernah memanggil kita pada saat kita pengangguran. Itu harus dicatat. Perjanjian Lama juga demikian. Musa dipanggil pada saat dia sedang menggembalakan domba. Daud dipanggil oleh Tuhan melalui Samuel saat ia sedang menggembalakan domba. Betul nggak Ibu Bapak? Ya. Kemudian Petrus dan Andreas dipanggil sedang menebarkan jala. Paulus dipanggil oleh Tuhan juga sedang kerja. Apa kerjanya saat itu? Menyewakan tenda. Enggak, waktu dipanggil oleh Allah tuh. Oh. Menganiaya orang Kristen. Aniaya orang. Mengejar-ngejar. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan itu dalam
pekerjaan. Justru saat kita sedang bekerja, bukan saat kita sedang menganggur. Nah, maka apakah saya akan segera memprioritaskan Yesus di tengah kesibukan pekerjaan seperti Petrus dan Andreas? Lalu yang ketiga, apakah saya berani meninggalkan kepastian hidup saat Yesus mengajak hidup bersamanya? Iya kan? Kan meninggalkan jala artinya meninggalkan pekerjaan. Betul nggak? Dari menebarkan jadi meninggalkan. Ya, tadinya punya penghasilan, jadi hidup di dalam ketidakpastian. Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan reflektif dari saya dengan kata menebarkan tadi. Lalu yang berikutnya. Pak, Kak Windes boleh tanya nggak? Silakan, Bu. Kembali dong, Pak. Kak, yang ininya slide-nya sebelum ini. Ini? Nah, tuh. Ini kan judulnya arti kata secara pribadi. Makanya Kak Vindes pakai katanya apa yang saya kan. Ya. Kalau misalnya ini bagaimana saya menebarkan? Boleh. Balik lagi. Boleh kan? Boleh. Balik lagi Ibu Bapak. Terima kasih Bu Ria, teman-teman. Kita jangan terkungkung boleh atau tidak boleh dulu ya. Ya. Kita mau benar-benar menyelami teks. Ya, yang penting masih relevan dengan kata yang kita pilih. Oh ya. Ya, jadi nggak apa-apa, Bu Ria, bebaskan. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, yang penting masih ada di dalam teks, masih relevan dengan teks yang kita pilih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, maka yang kedua, dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif ini, akhirnya saya menjawab, wah, selama ini saya kurang menebarkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Seringkali fokus pada kebaikanku, bukan kebaikan bersama. Jadi dengan perikop ini, saya disadarkan bahwa saya tidak pernah melibatkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan saya. Saya terlalu sibuk menebarkan jala sampai tidak mendengar suara Yesus. Jelas ya Bu Bapak ya? Karena tidak mendengar suara Yesus, maka yang saya tebarkan bukanlah kebaikan, tapi amarah, iri hati, dengki, dendam. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk menebarkan jala sampai tidak mendengar Yesus memanggil. Ya, ini sudah masuk ke dalam arti kata secara pribadi. Lalu yang berikutnya, yang kedua yang saya dapatkan, ternyata saya sering bekerja sampai lupa waktu. Tidak jarang akhirnya meninggalkan jam doa. Prioritas saya bukan Tuhan, melainkan pekerjaan. Dalam diri Petrus dan Andreas, saya menemukan pribadi yang rela meninggalkan pekerjaan untuk menanggapi ajakan Tuhan. Sesibuk apapun mereka segera meninggalkan jala. Mereka tetap memprioritaskan Yesus tanpa banyak alasan dan tidak menundanya. Nah, ini juga yang saya dapatkan Ibu Bapak dari kata menebarkan. Ya, saya sampai lupa waktu berdoa karena saya terlalu sibuk menebarkan jala saya. Ya, sehingga pada saat Tuhan memanggil jam 12, Vindes, ayo doa malaikat Tuhan. Nanti Tuhan lagi sibuk dengan pekerjaan. Lagi sibuk dengan menebarkan jala. Saat jam 3 sore, saatnya jam kerahiman ilahi, Tuhan Yesus memanggil, Vindes, ayo doa. Lalu saya bilang, Tuhan nanti saja, saya lagi sibuk menebarkan jala. Nah, saya belajar dari Petrus dan Andreas, karena dalam diri mereka rela untuk meninggalkan jala mereka, karena mereka mendengar ajakan Yesus. Jelas ya Bu Bapak ya? Gampang kan? Gampang lah, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang saya dapatkan dari kata menebarkan?
Saya sangat mencintai pekerjaan saat ini karena nyaman dan penghasilannya cukup menjanjikan. Petrus dan Andreas mengingatkan saya bahwa untuk mengikuti Yesus harus berani menyangkal diri, menyangkal kenyamanan dalam hidup. Berani melangkah bersama Tuhan dengan menjawab ya untuk setiap rencana Tuhan meskipun penuh ketidakpastian. Nah, sama kan dari menebarkan jala yang penghasilannya bisa dipastikan, tapi tiba-tiba meninggalkan pekerjaan, hidup di dalam ketidakpastian. Maka Petrus dan Andreas menyadarkan saya, mengingatkan saya untuk berani mengambil langkah, meninggalkan kenyamanan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Itu pesan yang ketiga yang saya dapatkan. Dari satu kata menebarkan. Ya, terakhir nih yang keempat. Pesan apa yang saya dapatkan secara pribadi dari kata menebarkan? Selama ini ternyata orientasi hidup saya adalah materi, bukan sesama. Saat Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia, saya diingatkan bahwa tujuan hidup yang Tuhan inginkan dalam hidupku yaitu mencintai sesama, memperkenalkan sesama dengan cinta Tuhan. Orientasi saya dalam hidup harus dirubah. Materi merupakan sarana untuk saya dapat mengasihi sesama. Ternyata dengan kata menebarkan, saya yang tadinya penjala ikan, saya disadarkan. Oh, ternyata saya itu seorang penjala manusia. Bahwa orientasi hidup saya bukan semata-mata materi, tapi Tuhan memanggil saya untuk dapat mengasihi sesama. Menjadi penjala manusia. Tapi harus saya berani meninggalkan jala yang sedang saya tebar. Jadi untuk mencintai Tuhan, kita perlu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Karena orientasi saya tadinya adalah uang, namun sekarang adalah Tuhan melalui sesama. Menebarkan menjadi meninggalkan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka terakhir doa. Nah ini doa yang saya buat. Lihat Ibu Bapak masih ada kaitannya dengan kata menebarkan tadi ya. Bapa, terima kasih untuk setiap rencanamu dalam hidupku. Melalui perikop ini saya belajar dari Petrus dan Andreas untuk berani menanggapi panggilan dan rencanamu meskipun harus meninggalkan kenyamanan hidup. Berikanku rahmat agar semakin peka akan kehadiranmu melalui sesama dan dapat menebarkan kebaikan bagi mereka dengan sepenuh hati. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Kak Venus. Ya, silakan Pak. Ini kalau saya lihat kurang lebih seperti Lectio Divina gitu ya. Kalau untuk langkah-langkahnya tentu sangat berbeda. Ya, betul. Tapi kalau untuk memilih satu katanya betul, mirip. Nanti ada refleksinya, ada doanya. Iya, ya. Betul sekali Pak. Tapi kalau untuk caranya berbeda ya. Ya, betul. Ya, betul Pak. Kenapa Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Kak Vindes, ya. Materi sudah tersampaikan sampai selesai ya Kak Vindes ya? Ya, sudah Ibu. Oke, terima kasih Kak Vindes, tepat waktu ya. Oke, teman-teman, untuk penyampaian materi sudah disampaikan dengan lugas dan sangat detail ya oleh Kak Vindes. Kita berikan aplaus dulu ya dengan reaction dan aplaus ya di layar. Oke. Teman-teman masih semangat ya? Ya, oke. Kak Vindes, setelah ini kami buka forum tanya jawab ya. Ya. Oke. Di waktu saya jam 21 lewat 12 menit. Jadi dalam waktu kira-kira kita sampai
21.30 kita coba dulu ya Kak Vindes ya. Oke teman-teman, saya buka 3 penanya pertama. Silakan raise hand dulu ya. Raise hand dulu. Silakan teman-teman raise hand supaya saya bisa spotlight. Ya, berikan raise hand. Siapa sudah? Oke, ada yang mau ingin ditanyakan? Saya. Oke, Sis Lili silakan on cam. On cam bisa Sis Lili? Oke, Saya. silakan. Pak Vindes, saya mau tanya. Itu kan tadi Pak Vindes bilang untuk tahap pertama kan ada anggota membacakan, salah satu anggota membacakan. Kemudian yang kedua nanti ada mencari satu kata pilihan. Itu satu kata pilihan itu setiap orang memilih satu kata atau boleh ada yang sama? Boleh ada yang sama. Boleh ada yang sama ya Pak ya? Betul Bu Lili. Baik Pak Vindes, terima kasih. Ya, Terima sama-sama Bu Lili. kasih pertanyaannya. Oke, lanjut ada Kak Yunita. Silakan Kak Yunita. Ya, terima kasih Ibu. Kak Vindes mau tanya, kalau misalnya pada saat situasi pribadi, yang cari kata berdasarkan situasi pribadi, itu apakah boleh satu, misalnya cuma dapat satu gitu refleksinya. Tadi kan Kak Vindes ada banyak ya, ada 4 kalau nggak salah ya Kak Vindes ya. Kalau misalnya cuma dapat satu gitu, misalnya dari menebarkan jala itu cuma dapat satu refleksi, itu boleh ya Kak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya kita masih belajar enggak apa-apa ya, pelan-pelan ya enggak apa-apa. Kalau saya kan dapat 4 karena mungkin saya sudah pernah sebelumnya dapat pelajaran ini dan juga dapat materinya saya olah gitu kan. Kalau langsung 4 atau 3 Ibu Bapak pokoknya harus 3 atau harus 4 minimal. Nah itu rasanya nggak wise juga. Karena kan kita masih sama-sama belajar. Jadi nggak apa-apa Kak Yunita satu aja. Hanya kalau misalkan bisa lebih daripada satu itu tentu lebih baik ya. Karena kita ingin masuk di dalam kekayaan teks, kekayaan perikop itu kan. Jadi pesannya itu pasti banyak, lebih dari satu. Nah maka kita masuk ke dalam teks itu. Tapi kalau sudah berusaha hanya dapatkan satu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi balik lagi kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya dinamis gitu ya. Jadi statis ada aturannya, ya kapan harus statis, kapan harus dinamis. Nah tapi dalam konteks latihan ini kita dinamis saja, karena kita masih latihan. Ya kecuali nanti kalau ujian. Ya. Terima kasih. Mau tanya lagi Kak Vindes. Itu kita cari satu kata, satu ayat, atau dalam satu perikop itu kita mencari satu kata, Kak? Dalam satu perikop satu kata. Satu kata aja ya? Oke. Kemudian tadi kan ada di slide-nya ada dikatakan hindari cerita masa lampau. Itu maksudnya batas masa lampau itu seperti apa, Kak? Maksudnya apakah misalnya di atas 10 tahun kita nggak perlu ceritakan lagi atau gimana gitu Kak? Maksudnya itu saya pasti belum nangkep sih. Yang sudah terjadi, yang sudah clear, sudah ada solusinya, itu tidak usah dibahas. Pokoknya yang sedang terjadi sekarang, kayak saya misalkan, contoh menebarkan jala, ya terlalu sibuk dengan menebarkan jala dengan pekerjaan saya. Ya karena memang sekarang saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Sampai Tuhan memanggil saya untuk berdoa malaikat Tuhan, saya nggak punya waktu. Nah itu sekarang. Nah kalau kejadian ini kemarin, saya nggak perlu cerita karena udah terjadi. Kalau hari ini ternyata saya rajin berdoa, berarti kan sudah nggak relevan lagi kayak Yunita. Jadi meskipun hanya kemarin, tetapi kalau ternyata sudah tidak relevan dengan hari ini, ya tidak kita pakai. Pokoknya yang saat ini sedang saya alami, yang sedang saya pergumulkan. Semoga menjawab ya, Kak Yunita ya. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama. Terima kasih Kak Yunita. Tadi Kak ada Ibu Barbara Yanti yang bertanya. Silakan Ibu. Oh iya, Kak Vindes, saya Ya, masih cari ini meraba-raba karena kan kita sedang membahas mengenai tahap 1 dulu kan, mengenai teksnya ya Pak ya. Ya. 1 membaca teks sudah, terus kemudian hening mencari satu kata pilihan. Nah setelah dari kata pilihan itu
dari ayat ke ayat itu kita mendapatkan satu-satu gitu ya untuk mendapatkan artinya maknanya itunya, maksudnya menebarkan, terus kemudian sedang atau akan, dan penjala ikan. Nah terus kemudian masuk ke dalam arti kata menebarkan itu dirincikan lagi kan, kemudian ada pertanyaan jawaban, terus kemudian mencari arti kata secara pribadi itu masuknya yang di mana? Saya lupa ini. Saya lupa di mana. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih. Saya coba jelaskan dari awal secara detail ya, Bu Barbara Yanti dan Ibu Bapak semua ya. Dari awal tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga ya. Tahap pertama itu mengenai teks. Jadi nanti tahap yang pertama ini yang akan kita lakukan di dalam BOR. Ya, jadi kita baca satu perikop, setelah itu kita mendengarkan satu orang di dalam kelompok untuk membacakannya. Setelah kita mendengarkan, kita heningkan. Lalu saat kita hening, kita baca sekali lagi. Ya, kita yang baca. Ya, jadi kita yang baca di poin yang kedua dalam tahap yang pertama. Ya, kita baca, setelah kita baca sekali lagi kita pilih satu kata. Ya, yang menurut kita kata itu sangat relevan dengan hariku saat ini. Aku sedang mengalami itu. Itu boleh. Ya. Kalau Ibu Bapak mau pilih kata kusta juga nggak apa-apa. Ya, sakit kusta juga nggak apa-apa. Yang penting ingat, jangan memasukkan diri ke dalam pencobaan, nanti bingung sendiri gitu kan. Oke, jelas ya Bu Bapak ya. Nah, lalu setelah memilih satu kata itu, kita masuk ke dalam poin yang ketiga dari tahap yang pertama. Apa tadi? Men-sharingkan kata pilihan yang sudah kita pilih. Nah, tahap pertama inilah yang akan kita lakukan sebentar lagi dalam BOR. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk tahap kedua yaitu amanat. Kalau untuk amanat ada 3 poin lagi. Poin pertama sama seperti tahap teks, tahap pertama, yaitu kita pilih satu orang anggota untuk membacakan perikop sekali lagi. Lalu kita dengarkan dengan penuh perhatian. Setelah itu kita masuk poin yang kedua, yaitu hening. Nah, setelah hening, kita coba mencari arti dari kata yang kita pilih. Seperti tadi, saya pilih kata menebarkan. Maka saya harus mencari arti kata menebarkan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, lalu yang ketiga, poin yang ketiga dari tahap yang kedua, setelah saya mencari arti kata pilihan, saya sharingkan arti kata pilihan. Jelas ya? Oke, sekarang tahap yang ketiga yaitu tahap tanggapan. Tahap tanggapan juga ada 3 poin. Nah, dalam tahap tanggapan, biasanya kalau saya ya, itu saya selalu tanyakan pertanyaan reflektif. Ya, misalkan kayak tadi tuh, apa yang saya tebarkan? Oh, ternyata selama ini saya menebarkan kebaikan. Hari ini saya menebarkan apa? Oh, ternyata hari ini saya menebarkan keburukan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Teman-teman ya. Jadi yang saya sharingkan bukanlah selama ini, tapi yang hari ini, yang saat ini. Maka, wah, saya selama ini menebarkan keburukan. Lalu saya ingin merefleksikan. Oh, ternyata selama ini saya menebarkan kebaikan karena saya rajin berdoa. Hari ini seharian saya marah-marah. Yang saya tebarkan kemarahan saya. Ternyata hari ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan.
Saya terlalu sibuk menebarkan jala sampai lupa dan tidak mendengar Yesus memanggil saya. Nah, itu bisa. Sehingga saya tidak berdoa. Karena saya terlalu sibuk menebarkan jala. Saya terlalu sibuk mencari materi sampai lupa memprioritaskan Tuhan. Dan seterusnya. Itu baru pertama. Belum reflektif yang kedua. Tadi kan. Belum ketiga, belum yang keempat. Jadi kalau nanti sudah dirangkai, bisa menjadi satu renungan yang indah. Jelas Ibu Bapak ya, hanya dari satu kata menebarkan. Ada gambar nggak Bu Barbara Yanti? Ya, mungkin nanti latihan mungkin baru bisa. Latihan. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf kalau kurang jelas ya Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Kak Vindes. Ini ada Bu Aprilia yang mau bertanya. Silakan Bu Aprilia. Ya, selamat malam Kak Vindes. Ya, Saya malam, cuma Ibu. mau tanya satu aja. Itu kalau tadi yang di tahap 2, itu kan setelah kita mendapatkan arti kata, kalau yang secara umum tadi kan kita mendapatkannya dari KBBI. Kemudian kalau yang sesuai arti kata teks itu kita lihat dari buku tafsir, boleh nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi arti kata dalam teks itu kayak tadi. Saya coba sharing lagi ya Bu ya. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Saya coba sharingkan lagi. Nah, arti kata dalam teks itu yang tadi ya Bu, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Yaitu arti kata dalam teks. Jadi metode TAT ini sangat bagus dibawakan di persekutuan doa dan komunitas. Ya, tapi tidak tentunya untuk pengajaran tim. Ya. Jadi ini benar-benar dasar yang sangat bagus sekali. Gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Nah, maka Jadi kalau tadi kita carinya per ayat gitu ya? Iya, betul Ibu. Pertanyaannya ya. Tapi yang masih ada relevansinya dengan kata yang kita pilih. Ya tadi kan siapa yang menyusur Danau Galilea? Ya tentu jawabannya ada di dalam teks kan, Yesus gitu kan. Tapi kan pertanyaan itu nggak penting dengan kata yang kita pilih. Ya. Gitu ya. Jadi arti kata dalam teks sama sekali tidak pakai buku tafsir, tidak gunakan buku tafsir. Benar-benar kita masuk ke dalam teks. Nah, ini kelebihan TAT. Ya, maka tidak usah khawatir kalau salah tafsir, karena memang tidak ada yang ditafsirkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Aprilia. Semoga jelas ya Bu. Penanya terakhir ya Kak Vindes. Ya, Bu Agustin. Oh iya, Kak Vindes, saya cuma mau nanya. Yang tadi saya kelewat sih agak kejauhan ke dapur dulu. Jadi ya misalnya saya memilih kata ya contohlah saja menebarkan. Apakah yang saya harus sharingkan itu menebarkan itu sesuai dengan perikop atau saya bisa mengambil hal lain di luar dari perikop atau dengan kata lain sharing pengalaman hidup saya? Contohnya gimana Bu Agustin? Ya menebarkannya. Artinya dia tidak berada di dalam perikop itu, Kak Vindes. Tetapi menebarkan. Oke, jawabannya tidak boleh. Oh ya. Nah, kalau di sini yang statisnya di sini ya, kita tidak boleh keluar dari perikop atau teks. Oh iya. Ya, ini yang jelas nih pakemnya, nggak boleh. Ya, ini yang fundamental dari TAT adalah perikop atau teksnya.
nggak boleh keluar dari situ. Ya, baik Kak Findes, itu aja. Ya, sama-sama Bu Agustin, terima kasih. Kak Findes, waktu sudah menunjukkan hampir 8:30 ini ya. Jadi kita langsung masuk ke breakout room ya Kak Findes. Ya, Ibu. 25 menit cukup Kak Findes? Cukup, kita hanya tahap pertama aja kan. Oke. Jadi teman-teman. Perikopnya apa ya? Perikopnya nanti fasilitatornya bisa bantu. Oh, gitu. Ya, jadi nanti dijelaskan oleh fasilitator ya Kak Findes ya. Betul. Ya, oke. Jangan khawatir teman-teman, nanti ada fasilitator di tiap kelompok. Jadi kita mulai dibantu oleh Sis Eni untuk masuk ke masing-masing kelompok. Kembali ke main room jam 9 kurang 5 menit. Dan closing terakhir oleh Kak Findes dan dilanjutkan penutup ya Kak Findes. Iya. Sama satu lagi Bu Vivi, kalau misalkan Ibu Bapak masih bingung, masih ada pertanyaan yang mungkin saat di kelas besar tidak atau belum terakomodir, nanti bisa ditanyakan di breakout room. Nanti akan dibantu oleh para fasilitator. Ya, jadi karena memang nggak mungkin kita bisa mengakomodir semua pertanyaan. Nah, nanti bisa dibantu oleh para fasilitator. Untuk kesamaan persepsi ya Kak Findes ya, berarti untuk minggu depan berarti kita ada tugas yang akan diberikan ya Kak Findes ya, dan minggu depan itu akan di-sharingkan atau diperiksa oleh masing-masing fas ya, biar ini persepsinya sama gitu ya Kak Findes. Sebenarnya dari awal itu para fasilitator yang mengevaluasi ya, para fasilitator. Jadi nanti kalau Ibu Bapak mau kirim, bisa kirim ke dalam grup WA yang ada di masing-masing kelompok, karena di situ ada fasilitator. Japri juga nggak apa-apa rasanya. Terserah mau gimana caranya, banyak. Ya, yang penting nanti yang evaluasi adalah para fasilitatornya, bukan saya. Kecuali kelompok saya ya. Ya Kak, sudah jelas Kak. Teman-teman, jadi nanti jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, boleh langsung ditanyakan di breakout room dengan fasilitator masing-masing ya. Oke, silakan Sis Eni dipindahkan ke masing-masing breakout room. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi saya masukkan ke breakout room. Untuk Kak Findes mohon bertanya, untuk di dalam BOR itu yang materi hari ini atau yang materi minggu depan Kak? Supaya seragam. Karena kalau kelompok 1 sih siap dua-duanya. Materi yang ini aja, yang tadi kita bahas di grup ya Bu, pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini berarti yang barusan diterangkan Kak Findes atau yang untuk minggu depan? Minggu depan, yang Markus 3 itu. Oke, yang PR berarti ya. Ya, terima kasih. Siap-siap ya teman-teman ya, ditarik semua. Ya, sudah dibuka semua. Monggo. Ya, terima kasih. Untuk Sis Linda bisa langsung masuk ya, karena sebagai host saya nggak bisa masukkan ke BOR. Iya, Mas. Ya, Sis usia kelompok berapa ya? Kelompok 5, lagi ke tengah. Kelompok 5, sebentar saya masukkan dulu. Oh, udah nggak bisa ya? Tadi telat masuk ya? Enggak, tadi terpental, tahu-tahu baterainya mati. Gimana saya bisa masukkan ini ya? Sis Eni, ya. Sis, jadi perikopnya apa? Matius 4 itu ya? Oh, yang minggu kedua Kak, jadinya yang orang mati sebelah tangan itu. Markus, gitu? Ya, yang Markus Kak. Oh ya, kasihan Sis Linda salah. Ini yang lain-lain belum bergabung, monggo. Sudah dibuka ruangannya, bisa segera bergabung. Kelompok 1 belum masuk semua. Untuk Sis Lucia saya masukkan kelompok 5. Ya, monggo. Ada yang belum masuk? Sis Lucia bisa masuk? Ya, Kak Nina bisa masuk, Kak Nina. Langsung menuju kedua, Kak Nina. Ya. Dong. Oke, baiklah. Balik semua ini. Oke, sudah lengkap anggotanya? Oke, 37 orang.
masih lengkap, ada satu aja yang hilang ini. Ya, oke teman-teman. Terima kasih ya komitmennya sampai di jam 9:10 teman-teman masih setia. Tepuk tangan dulu untuk komitmen teman-teman ini, hebat-hebat. Gimana, seru kah di dalam BOR? Seru semua? Kurang ya? Kurang ya waktunya ya? Kurang ya. Oke, jadi kalau kurang waktunya nanti next mungkin kita pertimbangkan ya. Nah, kita pertimbangkan. Udah beruap ini, udah berasap. Oh, oke. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada pertemuan yang kedua ini, dan saya yakin dari ekspresi wajah teman-teman ini sudah mendapatkan buah-buah ini rasanya. Betul Kak Afindes? Dari wajah-wajahnya sudah ada wajah-wajah yang ini ya tidak mengerutkan dahi ya. Tapi saya lihat sudah ekspresinya banyak senyumnya nih, berarti sudah paham ini Kak Afindes. Iya. Ya. Paham nggak teman-teman? Paham? Boleh aturkan jempol? Paham? Oke. Supaya tambah lebih mantap, tolong teman-teman buat ya latihannya ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah siap dengan kolometrisnya, siap dengan tahap 1, 2, dan 3-nya. Betul gitu ya Kak Findes ya? Betul sekali Bu Vivi. Sama satu lagi, ini penting untuk di-remind. Kita bersyukur karena Bu Eni, Kak Nina, dan juga Pak Han, serta Bu Linda ikut ambil bagian menjadi fasilitator karena mereka juga dengan penuh kerelaan dan keterbukaan serta kerendahan hati untuk membantu. Memang nggak mudah Ibu Bapak jadi fasilitator, apalagi harus periksa. Saya bilang di grup ya, grup kami para fasilitator, dan puji Tuhan Bu Eni meneguhkan lebih berat periksa kolometris daripada renungan yang selama ini AOG. Aduh, matanya liar. Ya, tapi bersyukur juga dibantu dan sangat disupport oleh teman-teman fasilitator seperti Bu Eni, Kanina, Bu Linda, dan juga Pak Hans, karena memang nggak mudah. Ya, makanya Ibu Bapak kalau misalkan ada kesempatan buat latihan, mumpung ada yang mau atau berkenan untuk periksa, ayo gitu kan. Karena nanti kalau misalkan tidak ada yang periksa, sayang kita nggak tahu letak yang kurang tepatnya di mana. Ya, jadi ayo maksimalkan, manfaatkan kami-kami ini ya, yang masih mau bersedia disibukkan dan direpotkan. Kalau saya sih bersyukur karena saya udah nggak ikut KPKS dan fokus lagi. Kalau kayak Pak Han, Bu Linda, Bu Eni, Kak Nina, mereka masih ikut KPKS loh sampai sekarang. Tiap Selasa dan Jumat ya. Ikut 2 Kak, KPKS dan fokus. Fokus belum lagi tuh. Hebat. Makanya kalau saya masih mending. Saya masih ada waktu-waktu yang fleksibel lah. Tapi kalau mereka memang waktunya agak sulit karena ya itu tadi ya ikut KPKS dan juga fokus. Maka ayo Ibu Bapak, teman-teman, kalau misalkan masih ada waktu gitu kan, ayo kita sama-sama mengerjakan tugas. Ya, sehingga pada saat nanti kita selesai metode TAT ini, kita sudah semakin bisa dan semakin lancar. Ya, kita manfaatkan kami para fasilitator. Ya, manfaatkan saja. Ya, saya rasa kita semua mau diganggu. Betul ya, Bu Eni, Kanina, Bu Linda, dan juga Pak Han. Ya, oke, itu kan. Thank you ya. Satu lagi, yang kedua, Ibu Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tadi saya juga sudah ngomong di grup ketiga. Kita sama-sama belajar sehingga jangan takut untuk mencoba dan jangan takut salah ya Ibu Bapak ya. Apapun itu kami dengan senang hati akan siap membantu para fasilitator dan juga panitia. Kami akan dengan senang hati membantu. Kalau misalkan Ibu Bapak merasa, wah saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer, nggak apa-apa, tulis tangan saja. Ya, ada beberapa dari Ibu Bapak pakai tulis tangan, saya tetap periksa. Ya, Ibu Bapak fasilitator yang juga tetap periksa, nggak apa-apa. Yang pasti tulisannya setidaknya bisa dibaca oleh kami. jangan nggak bisa dibaca. ya, itu benar-benar sangat sulit ya kalau nggak bisa dibaca, itu bingung ya. Nah, itu aja sih ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan merasa aku nggak punya laptop, nggak punya komputer, nggak bisa, nggak apa-apa. Tulis tangan silahkan. Kami sangat menghargai kok usaha. Setiap usaha sekecil apapun kami hargai. Ya, itu. Terus yang ketiga, kembali lagi soal materi tadi, sedikit saya singgung bahwa
Ibu Bapak kita dinamis ya. Kalau nanti Ibu Bapak menemukan satu kata yang dirasa saya mau kata ini, tapi tadi menurut Kak Findes nggak boleh gitu kan. Ya nggak apa-apa, silahkan coba. Ya, nggak apa-apa. Ya, Suster terima kasih ya. Di sana sudah jam 11 lewat. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Misalkan tadi saya bilang kata benda nggak boleh. Itu kata benda dalam konteks tertentu. Misalkan rumah itu terlalu general. Itu tidak boleh. Ya, atau jangan sebaiknya. Ya, atau danau juga sebaiknya jangan karena terlalu general. Tapi kalau misalkan konteksnya misalkan seperti wanita yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus, lalu ibu bapak mau memilih kata jubah, nggak apa-apa. Karena jubah itu sudah spesifik, sudah khusus. Ya, atau ibu bapak mau memilih kata perahu dalam perikop di mana dikatakan perahu mereka terombang-ambing. Nggak apa-apa ya menggunakan kata perikop ya. Tetapi kalau sifatnya masih general, masih umum seperti rumah atau danau atau apapun itu sebaiknya dihindarkan. Itu ya ibu bapak ya. Jadi kita dinamis ya. Oke, semoga cukup jelas. Terima kasih. Silakan Bu Vivi. Nah, terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kak Findes. Terima kasih Kak Findes untuk pengarahannya hari ini. Ya, oke. Bagi teman-teman yang masih penasaran, masih ingin bertanya, kami akan membuka kesempatan untuk bertanya setelah doa penutup dan foto ya. Mungkin kita foto dulu ya. Foto dulu ya Sis Eni ya, oke? Boleh dibantu? Open cam dulu semua teman-teman, supaya kita bisa abadikan. Hari ini sebenarnya yang hadir 38 orang Kak Findes. Jadi 4 orang sudah izin ya. Terima kasih ya teman-teman sudah komit sampai di pertemuan yang kedua. Kita foto, silakan Sis Eni. Kita mau gaya apa ini? Pose yang pertama ya, mungkin akan tapping dulu. Oh, aca. Siap ya. 1, 2, 3. Tahan. Layar berikutnya 1, 2, 3. Gaya kedua boleh? Mau gaya apa tadi? Cipi-cipi. Cipi-cipi lagi. Oke. Yuk, gaya cipi-cipi siap. 1, 2, 3. Sebentar ditahan. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, selesai. Oke, terima kasih Sis Eni. Oke. Sekarang kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon bantuan dari Bu Shirley dari Banjarmasin. Silakan Bu Shirley. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh Engkau izinkan untuk belajar bersama teman-teman kami dalam TAT ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa masih begitu banyak kekurangan dan keterbatasan kami, tapi kami rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu di dalam pewartaan Injil. Bantulah kami ya Tuhan, karena kami percaya kalau Engkaulah yang telah memilih kami untuk menjadi perpanjangan suara-Mu, perpanjangan tangan-Mu, agar kami sungguh boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap kami ya Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan pakai kami terus Tuhan seturut kehendak dan rencana-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan akhiri pertemuan online ini. Biarlah kiranya berkat-Mu terus tercurah bagi setiap kami. Berkati istirahat tidur malam kami, agar besok pagi Engkau izinkan kami bangun dengan penuh sukacita dan semangat yang baru daripada-Mu. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali dalam tuntunan kasih-Mu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Ya.